kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab 3. Setelah kita membuat rancangan desain website pada bab 2, selanjutnya kita akan membuat coding desain website dengan HTML dan CSS. Kita coba lihat kembali rancangan desain website yang telah kita buat sebelumnya pada Microsoft Word. Di sini terdiri dari 6 tahapan, yaitu membuat header, kemudian membuat menu, kemudian sidebar, kemudian teks berjalan, kemudian isi konten, dan kemudian footer. Oke, kita coba lihat kembali contoh website yang akan kita buat. Header, sedikit saya jelaskan kembali. Header, menu, sidebar, teks berjalan, kemudian isi konten, kemudian footer. Kita perhatikan lebih jelas lagi. Di sini ada garis yang berwarna orange. Ini kita masukkan pada rancangan desain website kita dengan nama halaman website. Berarti 7 halaman website. Oke, kita lihat kembali. Pertama header, kemudian menu, kemudian sidebar, kemudian teks berjalan, kemudian isi konten, kemudian footer, dan kemudian terakhir ada luas halaman sebuah website. Pada bab 3 ini kita akan membuat coding desain website dengan HTML dan CSS. Metode pengkodingan yang kita buat adalah HTML dan CSS. Kita hanya menggunakan dua file, yaitu HTML dan CSS. Dua file ini memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi HTML sendiri adalah untuk menampilkan website. Contohnya adalah ketika kita mengklik edu web index, maka akan tampil. Itu yang berfungsi adalah file dari HTML tersebut. Kemudian CSS berfungsi mengcoding desain website. Jadi pada contoh website kali ini, desain ini dilakukan bukan pada file HTML, akan tetapi pada file CSS. Sederhana sekali pengertian dari HTML dan CSS beserta fungsinya. Kita akan mencoba membuat file HTML dan CSS. Caranya sangat mudah sekali. Pada aplikasi Notepad++, silakan Anda buka, bisa melalui desktop ataupun start menu Windows. Saya akan membuka melalui desktop, bisa double klik atau klik kanan kemudian open. Kemudian di sini terlihat bahwa new item, new 1, kita coba save dengan file HTML. Caranya klik file kemudian save as. Kemudian kita browse komputer, kemudian kita taruh di sistem. Kemudian kita buka AppServe, kemudian kita buka www, kemudian kita membuat folder baru dengan nama praktek. Kemudian kita double klik prakteknya. Kita akan menaruh seluruh dokumentasi website pada folder praktek. Kemudian save as type kita rubah menjadi file HTML. Hyper text markup language file. Kemudian file name kita beri nama index. Jika selesai kita klik save. Kita selesai membuat file HTML. Selanjutnya kita akan membuat file CSS. Caranya bisa lewat keyboard Ctrl dengan N, atau klik icon new, atau klik file kemudian new. Saya akan menggunakan klik file kemudian new. Muncul new 2, kita langsung saja save dengan cara file, save as. Kemudian save as tipenya kita rubah menjadi CSS, yaitu Cascade Style Sheets File. Di sini pada save as type banyak sekali jenis formatnya. Ada .d, ada .div, dan yang lainnya. Kita
kembali ke format CSS. Pada file name kita rubah menjadi style. Kemudian untuk mempermudah latihan kita bikin folder lagi, yaitu create new folder dengan nama CSS. Jika sudah, kita double klik CSS-nya, kemudian kita klik save. Selesai. Selanjutnya adalah deklarasi atau struktur pengkodingan pada HTML. Struktur atau konsep dari HTML terdiri dari 3 struktur. Yang pertama HTML, kemudian ada head, kemudian terakhir ada body. Kita Ctrl S atau simpan pada icon. Pada HTML strukturnya hanya ada 3 struktur saja, yaitu HTML ini fungsinya untuk tipe atau menginformasikan bahwa filenya ada file HTML, kemudian ada head, ada body. Oke, kita Ctrl S untuk menyimpannya. Kita akan mencoba mengetes apakah sudah berhasil atau tidak file-file yang telah kita buat dengan cara kita buka Mozilla Firefox, kemudian pada open a new tab kita browse. Di sini localhost. Tadi kita membuat folder dengan nama praktek, kemudian index.html yang akan kita panggil. Oke, di sini sudah muncul praktek index. Kita lihat pada contoh di sini ada localhost, kemudian eduweb, kemudian index. Eduweb ini adalah nama folder. Jadi jika dengan praktek yang kita buat adalah eduweb, kita ganti menjadi praktek, dan index ini adalah folder HTML yang kita buat pada notepad++ index.html. Jika tampilan seperti ini, maka tandanya file HTML yang kita buat telah berhasil secara normal. Apabila tidak berhasil, maka tampilan pada browser akan seperti berikut. Saya contoh localhost, kemudian praktek, kemudian index.php, enter. Nah, jika tidak ada file atau file HTML-nya error, maka tampilannya akan sebagai berikut: not found pada browser. Jika seperti ini, berarti tandanya aplikasi HTML yang kita buat telah berhasil. Baik, untuk memperjelas file HTML yang kita buat berhasil atau tidaknya, kita akan mencoba membuat titel pada website latihan prakteknya, yaitu dengan welcome to eduweb. Kita buka kembali notepad++ pada HTML. Untuk membuat titel, kita adanya dalam head, kepala. Kemudian kita deklarasikan dulu titel, kemudian tutup titel. Di sini kita coba dengan kata-kata selamat datang di website saya, website pribadi saya. Kita simpan. Oke, selesai. Kita coba tes berhasil atau tidaknya. Kembali kita buka Mozilla-nya. Kemudian kita enter atau klik refresh. Oke, di sini berubah selamat datang di website pribadi saya. Oke, sudah jelas. File HTML yang telah kita buat telah berhasil dan sudah kita tes, dan hasilnya sebagai berikut. Kita sekarang akan mencoba mengecek apakah file tersebut sudah terstruktur atau belum. Kita klik start pada Windows, kemudian komputer, kemudian sistem, kemudian app serve, kemudian www, kemudian praktek. Oke, di sini ada index, yaitu file HTML-nya yang telah kita buat.
kemudian ada CSS dengan nama style yang kita buat. Kembali ke Notepad++. Demikian deklarasi HTML dan pembuatan HTML-nya. Pada style di sini tidak ada deklarasi khusus. Namun fungsi dari style ini adalah untuk membuat pengkodingan desain dari website yang akan kita buat selanjutnya. Pada session berikutnya kita akan mencoba membuat layout diantaranya header, menu, sidebar, teks berjalan, isi konten, footer, luas halaman website, dan background. Berikut pada tampilan Microsoft Word-nya. 7 tahapan yang kita buat: membuat header, menu, sidebar, teks berjalan, isi konten, footer halaman website akan kita bahas pada video berikutnya.